Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang mengelola sumber daya manusia yang berhubungan dengan tenaga kerja. Tugas ini disusun untuk memenuhi mata kuliah bisnis syariah yang diampu oleh Dr. Fuad Hilmi. Kelompok 2 ini beranggotakan empat orang. Yang pertama saya sendiri, nama saya adalah Sira Indah Hulhudat. Yang kedua ada Chandra Kirana. Yang ketiga Luka Fatimah Hauzah. Dan yang keempat Dede Fauzia. Nah, mungkin untuk materi yang pertama yaitu manajemen sumber daya manusia yang akan disampaikan saya sendiri. Baik, yang pertama ada manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia atau disebut juga dengan Human Resource Management itu dapat didefinisikan sebagai suatu strategi dalam menerapkan fungsi-fungsi manajemen. Fungsi-fungsi manajemen seperti apa? Yaitu seperti planning, organizing, controlling, dan juga leading. Planning itu dapat diartikan sebagai perencanaan kita untuk kedepannya. Lalu organizing itu pengorganisasian, ada leading yang mana artinya mengarahkan, dan controlling itu adalah sebuah pengendalian. Nah, untuk selanjutnya ada peran strategis manajemen sumber daya manusia. Yang pertama itu ada sebagai connecting role, yang mana ini menghubungkan peran antara sumber daya manusia dengan bisnis, memahami tujuan bisnis, hendak kemana, dan membantu mendukung pencapaian kinerja bisnis, dan juga meningkatkan keterlibatan pada isu strategis perusahaan. Yang kedua sebagai enabling role, yaitu menempatkan klien baik internal maupun eksternal sebagai customer yang harus dilayani kebutuhannya atau customer first. Yang ketiga sebagai monitoring role, ini dengan Research Informasi System atau HRIS. Yang keempat sebagai innovating role melalui pengukuran efektivitas dan efisien sumber daya. Yang kelima ada adapting role, yaitu dengan menggunakan perannya yang fleksibel untuk mengurangi hambatan birokrasi pada perusahaan. Untuk selanjutnya di sini ada perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia yang pertama itu analisis pekerjaan atau job analisis, analisis sistem terhadap pekerjaan di dalam organisasi. Analisis pekerjaan itu jadi terbagi dua. Yang pertama ada deskripsi pekerjaan atau job description, merincikan tugas-tugas serta tanggung jawab suatu pekerjaan, perlengkapan dan informasi yang digunakan dalam melakukan pekerjaan tersebut. Yang kedua ada spesifikasi pekerjaan atau job specification. Ini di sini disebutkan ada tanggung jawab manajemen sumber daya manusia adalah membuat perencanaan sumber daya manusia yang strategis di level perusahaan atau corporate level, merancang sistem data dan informasi manajemen sumber daya manusia, menyusun dan menganalisis data dari para manajer di seluruh jajaran mengenai jumlah dan jenis kebutuhan staf. Nah, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Untuk materi selanjutnya yaitu penyusunan staf dalam organisasi rekrutmen SDM. Proses penarikan orang-orang yang memenuhi persyaratan untuk mengajukan lamaran atas pekerjaan yang belum terisi. Rekrutmen terbagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama rekrutmen internal, yaitu praktek mempertimbangkan karyawan yang ada sebagai kandidat bagi pekerjaan yang belum terisi. Yang kedua yaitu rekrutmen eksternal, yaitu praktek menarik orang-orang dari luar organisasi untuk melamar lowongan pekerjaan. Proses penentuan nilai prediktif atas informasi itu disebut validasi. Untuk tahap-tahapnya yaitu yang pertama formulir aplikasi, yang kedua yaitu tes, yang ketiga yaitu wawancara, yang keempat yaitu teknik lain mengembangkan angkatan kerja. Setelah merekrut karyawan-karyawan baru, perusahaan harus memperkenalkan mereka dengan perusahaan dan pekerjaan baru mereka, sehingga mereka bisa mengembangkan kemampuan mereka. Untuk materi selanjutnya yaitu tunjangan kompensasi. Tunjangan kompensasi adalah pengaturan pemberian balas jasa bagi karyawan, baik secara langsung berupa uang maupun balas jasa non-finansial. Kompensasi ini berfungsi untuk mendaya gunakan karyawan secara efektif guna mendorong peningkatan produktivitas kerja. Jenis-jenis kompensasi berdasarkan tunai, langsung, tidaknya
Pembayaran kompensasi terdiri dari dua bagian. Yang pertama yaitu kompensasi pembayaran langsung seperti gaji, upah, insentif, bonus, komisi, tunjangan tunai, tunjangan tahunan, premi, manajemen, dan bentuk tunjangan tunai lainnya. Selanjutnya yaitu komisi tak langsung, seperti asuransi kesehatan, tunjangan pensiun, tunjangan perumahan, tunjangan hari tua, serta sebagai bentuk pelayanan dari perusahaan terhadap karyawannya. Berdasarkan cara perhitungannya, kompensasi gaji terdiri dari 4 bagian. Yang pertama yaitu kompensasi prestasi kerja. Gaji atau upah yang diberikan berdasarkan prestasi kerja yang dihasilkan karyawan terhadap perusahaan dengan catatan hasil kerja tersebut dapat diukur secara kuantitatif. Yang kedua yaitu kompensasi berdasarkan lama kerja gaji atau upah yang diberikan berdasarkan lamanya karyawan menyesuaikan suatu pekerjaan. Yang ketiga yaitu kompensasi berdasarkan senioritas gaji atau upah yang dibayarkan berdasarkan masa kerja dan loyalitas karyawan terhadap organisasi atau perusahaan. Yang terakhir yaitu kompensasi berdasarkan kebutuhan gaji atau upah yang diberikan sesuai dengan kebutuhan hidup layak dari karyawan. Selanjutnya adalah program inisiatif. Program inisiatif adalah program kompensasi khusus yang dirancang untuk memotivasi kinerja karyawan. Ada beberapa jenis program inisiatif. Yang pertama itu ada insentif karyawan perorangan, memberikan pendapatan lebih di atas gaji pokok kepada karyawan yang memenuhi standar kinerja perorangan. Terus yang kedua ada insentif kelompok, yaitu membayar semua anggota kelompok yang secara kolektif memenuhi standar kinerja kelompok. Yang ketiga itu ada pembagian keuntungan, memberikan sebagian keuntungan selama periode tertentu kepada semua atau sebagian besar karyawan. Terus yang keempat itu ada insentif karyawan. Jadi bagian penjualan insentif yang diberikan kepada karyawan yang melaksanakan tugas penjualan. Yang kelima itu ada insentif para manajer. Nah, jadi manajer atau eksekutif yang memenuhi target tahunan, misalnya dalam memenuhi target penjualan, maka manajer tersebut mendapatkan bonus. Terus yang keenam ada rencana bagi laba, adalah rencana insentif untuk mendistribusikan bonus kepada karyawan ketika laba perusahaan naik di atas level tertentu. Terus yang ketujuh ada Pay for Knowledge Plans, yang artinya rencana insentif untuk mendorong karyawan mempelajari keterampilan baru atau menjadi terampil pada pekerjaan lain. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, terima kasih kepada rekan saya yang telah menjelaskan materi ketiga. Untuk selanjutnya materi yang keempat itu akan dijelaskan oleh saya. Yang pertama, pendidikan dan pelatihan. Diadakannya pelatihan dan pendidikan supaya apa? Untuk mendukung dan menghasilkan SDM yang berkualitas. Diperlukanlah pendidikan dan pelatihan. Pendidikan dan pelatihan bisa dilakukan secara internal perusahaan atau dengan cara menyuruh pekerja kepada instansi lain untuk bekerja di sana. Yang kedua, adapun program pendidikan dan pelatihan itu terdiri atas yang pertama program pembekalan. Apa itu program pembekalan? Yaitu pekerja baru atau karyawan baru, staf baru. Dia itu dibekali apa? Dibekali pengetahuan dan keterampilan. Untuk apa? Untuk bisa bekerja dengan baik. Yang kedua, program pendidikan pengembangan. Untuk apa dikembangkan? Supaya pengetahuan dan keterampilannya di dalam dirinya itu bisa dikembangkan luas, seluas-luasnya. Yang ketiga, pendidikan aplikasi. Pendidikan aplikasi itu apa? Untuk ketika kita sudah mendapatkan pembekalan dan pengembangan, maka aplikasikanlah di dunia nyata, dunia kerja.
Alhamdulillah, terima kasih banyak kepada teman-teman saya yang telah membantu mempresentasikan tentang materi kali ini, dan juga terima kasih kepada yang telah menonton video ini. Mohon maaf bila ada penjelasan yang kurang paham untuk dipahami. Saya mewakili dari kelompok 2 meminta maaf kepada semuanya, dan mudah-mudahan ini ada manfaat juga untuk kalian semuanya. Diakhiri dengan kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.